pada video hari ini bersama dengan kita kembali, Stephanie dan Juju. Oke, jadi pada video hari ini kita mau menjawab semua pertanyaan yang teman-teman berikan di kolom komentar kita. Jadi semua pertanyaannya ditujukan kepada Juju. Jadi hari ini Juju bakalan menjawab semua pertanyaan yang kalian berikan. Oke, jadi ini pertanyaan pertama yang diberikan oleh Sanyang ya. Komennya begini, wow Juju Liung kamu sangat beautiful. Thank you. Nah terus cara kamu bangkit dari broken heart itu gimana? Coba dijawab itu dulu. Saya ya, sebenarnya saya itu orangnya sabar ya. Jadi sabar tapi nggak sabaran. Maksudnya gimana itu sabar tapi gak sabaran? Sabar itu sabarnya, maksudnya sabar itu sabar sama pacar. Nggak sabaran itu ya contohnya nungguin dia mandi, ini itu lama. Saya nggak sabarannya di sana. Apalagi kalau cewek ya. Iya. Tapi ini pertanyaannya ya, kamu oke. broken heart Saya itu itu gimana? broken heartnya itu gimana ya? Umumnya saya nggak pernah mau putus. Tapi kalau udah mencapai limit ya saya terpaksa harus nyatain saya mau putus. Broken heart pasti ada. Tapi saya tuh cari cara. Contohnya saya cari teman saya ngomong atau cari teman terdekat lah, bukan teman yang biasa-biasa ya, tapi teman terdekat saya yang saya pikir dia pantas mendengarkan tentang keluhan saya ini. Berarti intinya cari teman buat ngobrol. Iya, buat cari wasting teman. time, Iya, spending benar. time. Dan lihat dengan quotes yang positif gitu, atau kerja atau saya overtime begitulah untuk melupain itu semua. Oke. Terus ini pertanyaan dari orang yang sama juga ya. Apakah kamu memiliki keinginan married dengan pasangan kamu dan membangun rumah tangga layaknya orang normal? Dan negara mana tujuan Anda nanti untuk tinggal bersama pasangan Anda? Negara mana itu masih di future ya, jadi kita belum tahu, kita kan nggak tahu besok masih hidup apa enggak ya nggak guys. Ya, betul. Jadi itu belum bisa dipastikan. Kalau untuk memiliki kehidupan normal atau rumah tangga normal itu saya pasti ada, karena punya anak ya, atau bisa bayi tabung atau saya adopsi, itu saya masih belum tahu. Terus ditanyain tentang apa merit, saya ada plan untuk merit. Meritnya ya tergantung pasangan saya lah, dia pilihnya di mana. Tapi kalau misalnya sesama LGBT mau married itu harusnya di negara yang udah sah kan? Benar. Di Indonesia masih belum bisa kan? Belum bisa. Bagaimana dengan Filipina juga belum bisa? Belum bisa. Berarti satu-satunya cuma di Thailand lah ya? Thailand, Taiwan bisa, tapi ada requirement-nya. Kalau misalnya kamu mau marry di sana itu kamu harus pacarnya itu orang sana. Bukan berarti pasangan kamu saya Indonesia, kamu Indonesia, kita mau marry di Thailand. No, itu belum bisa. Ya, belum bisa. Kamu mau harap cuma dapat merit certification-nya itu dan kamu mau bawa ke Indonesia, itu juga nggak berlaku guys. Oh gitu, makanya sekarang Juju cari orang Thailand ya? Sebenarnya saya nggak mencari, Tapi saya nggak dapatnya mencari. gitu. Nah, saya dapat. Itu namanya hoki-hokian. Ya, betul. Next. Next question ya. Ini dari Eliana Chandra. Oke, terima kasih pertanyaannya. Gimana Juju tahu kalau cewek yang Juju taksir itu juga LGBT? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Karena kita kalau mau mendekat sama seorang cewek itu kan Juju ini lesbian. Kalau lu mau dekat sama tuh orang, lu kan harus tahu bahwasanya dia itu memang LGBT juga. Itu Juju gimana taunya? Ini ya, saya mau jawabnya yang bagaimana ya? Yang pengalaman saya saja ya. Saya itu nggak pernah tahu dia itu LGBT atau enggak. Pertama, kedua, saya itu kebanyakan saya dikejar. Saya bukan sombong. Wah, saya bukan sombong. Ngeri sih. Tapi saya banyak yang faktanya ada. taksir. Jadi saya itu ibaratnya saya pilihnya harus hati-hati gitu. Kalaupun saya yang kejar, saya nggak tahu dia itu LGBT atau enggak. Saya itu sukanya by feeling. Kalau kamu terima ya bagus, kalau kamu nggak terima, saya juga nggak mau kamu seperti menjaga jarak kayak jijik sama saya taruh space. Saya nggak mau orang jijik sama saya. Jadi Juju
dekatin sama seorang cewek tapi ternyata cewek itu normal? Pernah? Sejauh ini belum ya. Belum. Berarti selama ini semua cewek yang court itu banyak kan memang LGBT pada dasarnya. Iya. Terus ini pertanyaan dari orang yang sama. Cara pendekatannya itu gimana, Ju? Ini saya bukan jujur, tapi ini kenyataan. Kita orang LGBT, apalagi yang tomboy, lebih romantis daripada cowok. Masa? Contohnya? Contohnya saya suka kasih surprise ya. Bukan seperti hari ada surprise Valentine, surprise saya saya itu orangnya penuh surprise. Saya pikir hari ini saya lagi senang atau gimana, saya pengen kasih surprise, ya saya kasih. Yang penting saya merasa surprise itu kecil-kecilan, yang penting pacar saya itu senang, dia merasa hubungan ini bagus atau gimana, saya surprise. Karena kamu lebih mengerti cewek ya. Nggak bilang begitu juga ya, karena menurut saya itu cewek itu pantas dihargai. Pertama, kedua karena orang tua saya itu ibu saya yang mengandung saya kan cewek. Jadi saya harus lebih menghargai cewek. Betul. Ini aku pernah dengar ya dari teman aku ya, tapi belum tentu pasti juga kan. Dia ini gay. Terus pernah ditanya, lu kenapa sih mau jadi gay gitu? Terus katanya ya karena sesama cowok itu dia mengerti apa yang aku mau, makanya aku jadi dari normal itu menjadi ke gay karena kalau sesama cewek tersebut kurang bisa mengerti yang dia mau itu gimana, yang dia mau itu apa. Jadi akhirnya dia jadi cowok ke cowok. Itu gimana tanggapan Juju? Bener gak? Tanggapan saya mengenai ini pelarian ya. Ini pelarian. Karena kamu mau cari orang yang mengerti kamu sudah mengerti orang tersebut belum? Dan bukan karena kamu trauma sama cewek, hetero, terus kamu jadi berpindah, haluan. Itu namanya kamu salah jalan. Belum tentu kamu cowok sama cowok juga mengerti kamu. Betul. Berarti kalau kamu mau ingin dimengerti saja, kamu punya kepribadian seperti wanita. Ini maaf. Maksudnya apa ini? Aku wanita loh. Maksudnya cowok itu. Mohon maaf ya untuk yang gay itu, jika yang merasa saya itu mengharapkan kalian itu bisa lebih positif dan mengetahui jati diri kalian sendiri. Kalian itu maunya apa? Beneran kalian gay atau cuma mengharapkan perhatian atau karena lonely? Itu. Lonely ya? Ya, lonely. Oke. Now move on ya. Oh, ini pertanyaannya cukup bagus juga dari Megawati. Suara LGBT itu bisa berubah jadi agak ke cowok juga kan? Suara LGBT itu suara alami. Banyak tomboy juga suaranya seperti cabo. Maksudnya seperti wanita. Cabo itu bahasa Hokkiennya ya. Bahasa Hokkien Medan. Tapi itu kalau ditanya suara saya ini suaranya alami. Karena dia ada bilang juga soalnya suara Juju terdengar lebih ke cowok. Ini suara alami, saya jujur. Tapi kebanyakan tomboy itu banyak suaranya itu masih seperti perempuan juga. Saya suaranya juga tidak dibuat-buat dan saya belum suntik hormon. Tapi kalau misalnya mau suntik hormon bisa kan? Untuk suntik hormon itu kita perkembangannya untuk otot saja. Seperti saya nanti tahun depan saya mau otot surgery. Jadi jika saya nggak suntik hormon itu cuma dadanya rata, pinggulnya tetap besar, gitu guys. Dan kamu suntik hormon setelah gym badan kamu bisa kekar seperti cowok, cepat naiknya ototnya, begitu saja. Tapi kalau kamu untuk mengharapkan suara kamu berubah, itu hormonnya itu kamu suntik testosteron itu tidak ada pengaruh. Yang ada pengaruh itu kamu kalau jika berani ambil resiko, kamu pergi suntik hormonnya namanya steroid, suara kamu bisa berubah seperti cowok. Kalau saya pernah ngecek ke psikiater atau ke dokter, saya itu hormon dominannya itu hormon cowok. Dan kalau mau dibilang itu bulu kaki saya itu semua seperti cowok. Serius? Iya, ini perlu saya tunjukkan. Oh gitu, berarti ya. Itu suntik hormon itu harus berkala atau sekali aja udah bisa? Nggak bisa, itu harus berkala dan harus di-maintain juga. Kamu harus jaga stamina tubuh kamu nggak boleh seperti terlalu malam tidur. Itu efeknya ke liver. Itu nggak mahal, tapi tergantung dosis. Jadi
Jadi kalau misalnya seperti suara aku ini mau jadiin cowok, tinggal suntik itu langsung jadi cowok secara berkala. Benar. Tapi itu ada efek ya guys. Efeknya apa? Untuk efeknya itu bisa pengaruh ke liver. Jadi saya sarankan itu jika kamu LGBT pure punya, ya jadilah diri kamu, nggak usah suntik-suntik itu hormon steroid. Tapi kalau kamu mau suntik testosteron agar badan kamu kekar, kebanyakan atlet juga begitu ya, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk suara kamu mau pengubahan, saya rasa itu nggak perlu. Rasa itu nggak perlu karena Itu mau nggak nanti? Enggak, saya enggak. Untuk ini saya tidak ya. Oke. Terus ini dari pertanyaan dari orang yang sama juga ya. Bagian dadanya Juju kan rata. Juju memang rata atau memang ada proses yang dilalui agar dada tidak menonjol? Gini guys, Ayo. untuk bagian dada saya ini terbuka orangnya. Jadi saya akan buka-bukaan di sini. Buka baju sih enggak ya. Dada saya masih ada. Pertama. Kedua, umumnya biasanya orang yang lebih gendut, lebih gemuk, itu dadanya lebih besar karena dada kita ini lemak. Ya benar. Saya dulu pas masih 62 kilo, 60 kilo, dada saya itu juga besar. Jadi kalau gemuk, dada kamu otomatis besar. Dan ini karena saya turunnya sampai sudah sekitar 10 kilo lebih. Jujur ya, diet ya? Saya diet benar. Saya juga ada diet OCD. Lalu itu dadanya otomatis mengecil, tapi nggak sekecil dada serata dada cowok. Terus untuk lebih ratanya saya nggak nampak dada itu. Kita itu kaum tomboy itu ada pakai kaos beginian. Dia kayak singlet. Ya, jadi singletnya gini. Itu belinya di Thailand. Cuma ada di Thailand atau gimana? Orang Medan ada jual ya, tapi dia ngambil stoknya di Thailand. Jadi singletnya biasa aja. Tapi kalau kamu yang dadanya besar, kamu nggak bisa pakai karena nggak bisa tertutup, nggak bisa dikaitkan. Ini karena dia bukan apa, dia cuma lapis 2 kain biasa aja. Jadi Juju masih ada pakai bra nggak? Enggak, untuk saat ini saya udah tidak pernah pakai bra. Cuma pakai itu? Iya benar, tapi untuk yang gemuk itu nggak bisa tertutup, tetap nampak dadanya. Kalau pakai singlet biasa bisa? Nggak bisa, harus pakai yang khusus seperti ini? Saya pakai sport bra juga sudah terlihat rata karena saya saat ini ya katanya kurang gizi ya. Kurang gizi maksudnya? Terlalu kurus. Oh, karena diet itu. Bisa dibilang begitu. Oke. Nggak ada lagi. Pertanyaan selanjutnya? Nggak ada lagi ya, pertanyaannya udah habis di sana aja. Jadi totalnya ada 3 orang sih yang tanya, dan semua itu udah dijawab sama Juju. Apabila kalian masih ada bagian yang penasaran dan mau ditanyakan kepada Juju, kalian tetap bisa menulisnya di kolom komentar. Nanti Juju bakalan answer semua question kalian di video selanjutnya lagi. Oke, jadi kita tutup video hari ini di sini. Sampai jumpa lagi. Cheers, see you. Bye-bye. Bye-bye.